Nomor 1. Ayah mengendarai mobil melewati 3 kota, yaitu kota P, Q, dan R. Jika jarak kota P ke kota Q adalah 20 km ditempuh dalam 15 menit, kota Q ke kota R 40 km ditempuh dalam waktu 30 menit. Kecepatan rata-rata ayah mengendarai mobil adalah titik-titik A 50 km per jam, B 60 km per jam, C 70 km per jam, atau D 80 km per jam. Oke, jawabannya adalah 80 km per jam. Oke, pembahasannya gini. Dari soal diketahui S1 atau jarak yang pertama adalah 20 km dan jarak yang kedua adalah 40 km. Nah, selain itu diketahui juga T1 atau waktu yang pertama adalah 15 menit. Nah, karena di sini satuannya jam, maka kita rubah 15 menit ini menjadi ke jam. Jadi 15 per 60, yaitu 0,25 jam. Dan yang kedua, waktu yang kedua adalah 30 menit. Nah, 30 menit ini kita konversikan lagi menjadi jam. Jadi 30 per 60 sama dengan 0,5 jam. Nah, maka kecepatan rata-rata adalah disimbolkan dengan ini, V, kecepatan rata-rata ya. Jadi V sama dengan sigma S dibagi sigma T, sama dengan, karena ini sigma S adalah jumlah ya, sigma itu kan jumlah, jadi 20 ditambah 40 per 0,25 ditambah 0,5, jadi 20 tambah 40 sama dengan 60. 0,25 ditambah 5 menjadi 0,75. Nah, 60 dibagi 0,75 sama dengan 80 km per jam. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Selanjutnya ke nomor 2. Bola jatuh bebas dari ketinggian dengan kecepatan 40 meter per second. Nah, percepatan bola dalam selang waktu 4 second adalah titik-titik. A 10 meter per second kuadrat, B 20 meter per second kuadrat, C 25 meter per second kuadrat, atau D 40 meter per second kuadrat. Maka jawabannya adalah yang A. Pembahasannya diketahui dari soal ini adalah kecepatan adalah 40 meter per second dan waktu adalah 4 second. Maka percepatannya atau A, rumus A itu kan A V dibagi T ya, jadi 40 dibagi 4 sama dengan 10 meter per second kuadrat. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, diketahui dari diagram ini soalnya adalah percepatan rata-rata pada gambar di atas loh. Kok di atas? Di samping maksudnya. Percepatan rata-rata pada gambar di samping adalah A 0,5 meter per second kuadrat, B 1,00 meter per second kuadrat, C 1,25 meter per second kuadrat, atau D 2 meter per second kuadrat. Oke, jawabannya adalah 1 meter per second kuadrat. Nah, diketahui dari gambar ini atau dari diagram ini adalah V0. V0 itu kan 8 meter per second. Jadi kecepatan awalnya ini dari sini. Karena tidak dari 0. Maka V0-nya adalah 8 meter per second. Lalu ada VT, V akhir adalah 16 meter per second. Dan waktunya adalah 8 detik atau 8 second. Maka percepatan rata-rata dari gambar di atas adalah percepatan dibagi delta V dibagi delta T.
Nah, kita lihat dari delta V ini kan yang namanya delta itu pasti selisih. Jadi selisihnya itu kan dari 16 ke 8. Kemudian 8 delta T itu kan 8 dikurangi 0. Jadi 8 per 8 sama dengan 1 meter per second kuadrat. Nomor 4. Sebuah truk memiliki kecepatan 2 meter per second. Jika truk mengalami percepatan 4 meter per second kuadrat selama 5 second, kecepatan akhir truk adalah titik-titik. A. 20 meter per second, B. 25 meter per second, C. 30 meter per second, atau D. 40 meter per second. Maka jawabannya adalah yang D. Nah, diketahui dari soal ini adalah kecepatan 20 meter per second. Terus mengalami percepatan atau A 4 meter per second kuadrat selama T waktu adalah 5 second. Maka rumusnya adalah seperti tadi soal yang nomor 3. A sama dengan V per T. Nah, di sini kan yang ditanyakan adalah kecepatan akhir. Kalau kecepatan akhir berarti delta akhir dikurangi kecepatan awal, atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Nah, di sini 4 sama dengan V dikurangi 20 dibagi 5. Maka menjadi 5 itu kan pindah ke sini. Jadi 4 kali 5 sama dengan V dikurangi 20. Nah, di sini lalu 4 kali 5, 4 kali 5 kan 20. 20 sama dengan V akhir dikurangi 20. Maka kecepatan akhir adalah 20 ditambah 20. Karena yang negatif ini kan jadi positif kan. Nggak mungkin kecepatannya di negatif. Ya. Jadi V akhir itu adalah 20 ditambah 20. Jadi 40 meter per second kecepatan akhirnya. Oke, soal nomor 5. Gambar di samping menunjukkan gerak titik-titik. A. Gerak lurus beraturan. B. Gerak lurus berubah beraturan. C. Gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Atau D. Gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kalau dilihat dari gambarnya kita mungkin sudah tahu ya, jawabannya adalah gerak lurus beraturan. Nomor 6. Matahari tampak bergerak dari timur ke barat. Pernyataan tersebut merupakan contoh gerak titik-titik. A. Gerak lurus. B. Gerak semu. C. Gerak melingkar. Atau D. Gerak lurus beraturan. Jawabannya adalah gerak semu. Soal nomor 7. Percepatan pada grafik berikut adalah titik-titik. A. 3 meter per second kuadrat dipercepat. B. 3 meter per second kuadrat diperlambat. C. 4 meter per second kuadrat dipercepat. Atau D. 4 meter per second kuadrat diperlambat. Jawabannya adalah yang A. Pembahasannya diketahui dari V 12 meter per second, T 4 second. Nomor 8. Disediakan sebuah tabel perbandingan antara jarak dan waktu. Berdasarkan tabel di atas, kecepatan rata-ratanya adalah titik-titik. A. 3 meter per second. B. 4 meter per second. C. 5 meter per second. D. 6 meter per second.
Jawabannya adalah yang A, 3 meter per second. Nomor 9, kecepatan sebuah bis berubah dari 40 meter per second menjadi 80 meter per second dalam waktu 20 detik. Maka percepatan bis tersebut adalah titik-titik. A, 4 meter per second kuadrat, B, 3 meter per second kuadrat, C, 2 meter per second kuadrat, D, 1 meter per second kuadrat. Pembahasannya, V0 sama dengan 40 meter per second, V, T 80 meter per second, dan T adalah 20 second. Maka percepatannya adalah delta V per delta T. Maka 80 dikurangi 40 sama dengan 40 dibagi 20 dikurangi 0. Karena dalam waktu 20 detik itu kan awalnya dari 0. 20 kurangi 0, 0. Jadi 40 dibagi 20 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang C.